Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauliana Setia Sobri. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari hasil review buku, yaitu Pendidikan Agama Islam. Saya dengan NIM 250101373 akan membacakan poin-poin pentingnya. Oke. Di poin pertama, apa itu pendidikan Islam? Jadi, secara umum, pendidikan Islam adalah suatu ilmu pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam harus berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman utama. Nah, pendidikan Islam juga memiliki arti sebagai pendidikan manusia seutuhnya yang berakal baik, terus hati, rohani, jasmani, akhlak, serta keterampilannya. Nah, di sini ada menurut beberapa ahli. Di sini saya ambil dari 3 ahli aja. Yang pertama ada Ahmad D. Marimba, yaitu pendidikan Islam merupakan bimbingan baik secara fisik atau non-fisik yang berlandaskan hukum-hukum agama Islam sehingga mampu memunculkan suatu kepribadian yang utama menurut takaran agama Islam. Uhbiyati 1998. Nah, yang kedua ada Arifin, yaitu memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses pendidikan yang memberi perhatian lebih terhadap semua aspek kehidupan yang sangat diperlukan oleh semua siswa atau peserta didik untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam memahami ajaran Islam sepenuhnya. Ada Soe Joti, yaitu memberikan beberapa pendapatnya tentang pendidikan Islam, bahwasannya pendidikan Islam merupakan jenis pendidikan yang dalam penyelenggaraannya harus didorong dengan keinginan dan semangat cita-cita yang kuat untuk mengejawantahkannya nilai-nilai Islam yang bercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakannya. Ahmad Mujib Nasih dan Lilik Nur Kholidah. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan Islam. Apa itu tujuan pendidikan Islam? Jadi, tujuan pendidikan Islam itu ada 3 macam. Yang pertama, tujuan secara umum, secara khusus, dan tujuan secara generalnya. Jadi, tujuan pendidikan Islam secara general atau normatif dan filosofis. Tujuan pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dirumuskan lebih lanjut oleh para ulama dan pemikir pendidikan Islam klasik maupun kontemporer. Tujuan ini mencerminkan pandangan Islam tentang hakikat manusia, kehidupan, dan peran manusia di dunia. Dalam konteks tersebut, tujuan pendidikan Islam umumnya dibedakan ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus, yang keduanya saling berkaitan dan bersifat hierarkis. Nah, apa itu tujuan umumnya? Jadi, tujuan umumnya yaitu pendidikan Islam adalah membentuk insan komil, yaitu manusia paripurna yang berkembang secara seimbang dalam seluruh dimensinya dan mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah, Abdullah, sekaligus sebagai khalifah di muka bumi atau Khalifatullah. Nah, terus ada tujuan khusus pendidikan Islam, yaitu berkaitan dengan pencapaian kompetensi tertentu pada setiap jenjang dan satuan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Tujuan khusus ini merupakan penjabaran konkret dari tujuan umum pendidikan Islam. Next ada
Ya, pembahasan ketiga yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Ada apa aja sih? Jadi, ruang lingkup pendidikan Islam itu menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki karakter yang komprehensif dan terpadu berlandaskan nilai-nilai normatif Islam, sehingga proses pendidikan diarahkan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga secara matang, secara spiritual, moral, sosial, dan emosional. Nah, terus di sini ada kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya pendidikan Islam merupakan proses pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh, baik dari segi intelektual, spiritual, moral, maupun sosial. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada pemberian ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak, keimanan, dan karakter agar peserta didik mampu menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, serta bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di dalam era digital saat ini, pendidikan Islam itu dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam, sehingga dapat menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan modern. Mungkin segini aja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountains